Halo, selamat datang lagi di channel YouTube gua, Adli Kucluk, dan masih bersama gua KBP Adli Kucluk Bintang Pagi. Nah, di video kali ini gua mau sharing dari apa yang telah gua lakuin beberapa bulan ini, tentang gimana sih cara ternak cupang dalam kamar, dan masih tentang cara ternak cupang dalam kamar. Nah, di video kali ini gue akan berbagi atau sharing tentang penanganan burayak nih. Nah, biasanya kan jadi gini, udah beberapa bulan ini gue miara cupang, cuma jarang banget dikasih makan, ya yang kecil maupun yang gede. Nah, terus gue lagi, kan udah banyak tuh ya cupang-cupang gue yang sebelumnya udah pada gede lah dan udah bisa untuk dibreed, dan akhirnya gue coba untuk ngebreed, dan alhasil berhasil dan banyak anaknya. Kurang lebih ini ada 3. Yang pertama 2 udah lumayan besar ya, hampir 1 bulanan kurang lebih, dan ini yang terbaru baru sekitar 2 harian. Nah, permasalahannya gue kan pekerja ya, jadi sulit untuk full ngurusin ikan-ikan cupang ini, dan kadang nggak ada solusi tuh buat ngasih makan, karena gua beli makannya pun males gitu, apalagi nyarinya ya. Spot sih ada, cuman agak jauh lah ya, ada cuman jauh karena gua kerja terus capek, jadinya ya males aja gitu ngurusin. Nah, tapi ya namanya makhluk hidup ya, gue harus juga tanggung jawab ngasih makan. Nah, di dalam masalah itu gue coba alternatif pakan lainnya, khususnya buat burayak. Nah, biasanya kalau kalian gitu yang mau ingin ternak cupang, yang tersulit itu adalah penanganan burayak, karena kalau udah umur 1 sampai 2 bulan itu kan sebenarnya 1 bahkan sampai seminggu enggak dikasih makan pun dia masih akan bertahan hidup, cuma ya gedenya lama aja. Nah, itu. Nah, terus gua beberapa waktu kemarin nggak sengaja tuh ya, jadi gua makan roti, terus gua ngebuang aja tuh roti itu ke bak ikan-ikan gua yang ada, dan ternyata kok roti itu awalnya kok nggak ada ya rotinya. Gua pikir kemana, nggak taunya besoknya gua masukin lagi, dan ternyata itu dimakanin tuh sama si ikan-ikan cupang itu. Nah, dari kejadian itu gua mencoba ke burayak yang ada, dan akhirnya gue taruh, dan ternyata burayak itu makan roti juga. Nah, ini ada beberapa yang gue mau kasih tahu tentang burayak itu ternyata bisa loh makan roti di umur 2 hari, dan bahkan gue udah ada yang umur 3 mingguan, 3 sampai 1 bulan lah, buat bisa dikonsumsi oleh si anak burayak itu. Nah, ini salah satunya. Dan ini burayak avatar ya, cuman sayang biangannya nggak tahu kenapa warnanya pudar terus jadi hitam full block gitu. Mungkin gennya belum kuat, tapi nggak jadi masalah. Dan ini dia anaknya tuh banyak banget, dan gue masih terkendala dalam penanganan konsumsi makan burayak ini ya di umur 1 sampai 4 hari. Nah, dari beberapa percobaan ternyata roti itu bisa teman-teman buat burayak itu kan kalau nggak salah 1 sampai 3 hari atau 2 hari dia masih menyimpan sisa-sisa telur ya di kantung makanannya atau perut badan. Itu dia selama 1 sampai 2 hari itu dia nggak makan pun dia tetap hidup karena masih ada cadangan makanan. Nah, setelah 2 hari, 3 hari, 4 hari itu dia butuh makanan. Nah, sebelumnya gue udah ngelakuin ini dan ternyata berhasil gitu buat dia nyemil lah ya, karena umur segitu kan mulutnya masih kecil banget. Nah, nyemil karena gua masih terkendala masalah pekerjaan, nggak bisa nemu kutu air gitu, males belinya atau males nyarinya, atau gua kultur infusoria ya, atau apa ya namanya, iya infusoria yang kecil-kecil lah gitu, yang dari bibit terus di kultur akhirnya netes ya, intinya itu. Dan yang nggak ada waktu aja gitu, dan lagian
pula kan gini butuh waktu juga untuk netesin. Nah alternatifnya adalah ternyata roti itu bisa buat cemilan si anak-anak burayak itu tuh. Nah ini salah satunya sebenarnya tadi udah gua siapin ya. Tuh ini udah ada yang di pinggir-pinggir tuh dia makanin. Ini kayaknya udah kenyang. Ini tadi udah gua kasih sih. Nah ini. Nah ini selain buat anakannya, buat burayak yang umur 1 sampai 4 hari, si biangan bapaknya juga dia nyemilin burayak, nyemilin roti-roti yang ini nih, tuh, roti-roti ini nih. Nah di bawah juga ada tuh. Tuh. Ya. Nah buat teman-teman nih, gue sih belum menyarankan untuk mencoba ya, takutnya ini gue hanya kebetulan aja, tapi gue udah ngelakuin ini udah di sebulan pertama ini, dan udah ada yang ikannya udah agak besar lagi. Nah salah satunya di sini nih. Nah ini adalah ikan-ikan yang udah hampir umur 1 bulan lah, 1 atau 2 mingguan atau 2 minggu, gue lupa, tapi intinya tuh sama makanan roti teman-teman tuh. Ini kayaknya udah pada kenyang, udah pada di bawah sih itu. Tuh. Ini tuh pada di bawah. Nah ini adalah hasil dari full gua ngasih makan burayak pakai roti aja tuh, dari umur ya dari kayak yang tadi gitu tuh. Sorry ya kamera gue kayak HP jelek jadi ya agak-agak buram gini, terus panas, sudah panas tuh teman-teman. Ini tuh bahkan banyak banget teman-teman anakannya. Ini udah pada di bawah semua ya. Ini karena gue di dalam kamar gue gelap gitu ya, dan pencahayaan penerangannya yang nggak terlalu bagus gitu. Tuh. Dan video sebelumnya banyak yang nanya, bang yang waktu pakai kuning telur ya, video yang pakai cara ngasih makan pakai kuning telur itu kan nanya tuh, ruangan lu ber AC gak bang? Enggak, ruangan gua biasa aja, ruangan dia kamar pada umumnya, terus hanya udaranya itu ya penyegarannya dari kipas aja, jadi gua nggak pakai AC, dan cupang-cupang gua hidup kok sampai sekarang. Cuman sayangnya gue udah 2 kali kebanjiran di 2 tahun ini ya, padahal gue tinggal di sini tuh udah dari tahun 2014, cuman 2 tahun belakangan ini gue baru ngerasain kebanjiran. Nggak tahu kenapa, karena di belakangnya itu ada pembangunan komplek gitu, jadi saluran airnya nggak bagus, jadi kayak terhalang gitu. Tadinya kan itu persawahan, jadi air itu jatuh itu, karena sekarang dibangun diuruk, jadi dataran airnya nggak bagus, intinya gitu. Jadi kebanjiran, dan ikan-ikan gue semua hanyut, habis bukti putihnya kosong. Di depan ada beberapa biang-biangan aja, itu juga nggak grade biang-biangan biasa. Nah salah satunya ini nih, ini hasil dari cupang yang masih selamat dari anak-anakan yang video-video sebelumnya. Nah sekarang udah gede dan sekarang udah punya anak lagi, dan gue kembang biakin dari hasil game ini. Sebenarnya ini gennya biang-biangannya bagus-bagus warnanya, cuman saya nggak tahu anaknya mungkin nggak berhasil mendapatkan gen bagus. Cuman ini sisa-sisa ikan aja jadinya, makanya gua breed. Sama ini juga, kalau ini dia agak lumayan masih bagus lah, grade B lah ya. Nah ini ya bisa kalian sendiri lihat warna biangannya, cuman ya karena hasil sisa dari tragedi ya gua ternakin aja, siapa tahu kan nanti menghasilkan anak yang bagus gitu. Tuh. Ini sebenarnya banyak anak-anak ya. Tuh. Dia ada di pinggir-pinggir. Tuh, teman-teman. Ya. Ini baru 2 bulan tuh, 2 hari ya. Tuh, lihat aja benangnya masih endet-endetan tuh, dia masih coba untuk menstabilkan badan-badannya. Cuman
ya. Ya gue sih nggak menyarankan ya untuk mencoba untuk pakai ini, tapi kalau bicara bukti ya gue bisa ada hasil gitu. Tapi kalau untuk lu mau coba terus nggak berhasil sih ya nggak bisa nyalahin gue gitu. Tapi intinya sih selama ini gue coba ya itu yang tadi yang besar-besar itu yang di sini tuh hasil dari roti semua tuh, anak roti aja ya kayak cupang bule tuh teman-teman ya. Ini sih yang riset yang gue lakuin. Jadi buat lu semua yang keterbatasan tapi ingin memelihara cupang dan mau menanak cupang, keterbatasan dalam pakannya ya, beli juga mungkin di tempat tinggalnya nggak ada atau nggak ada yang jual, terus jauh gitu, terus kalau mau nyari pun ya jauh tempatnya, terus kumuh dan yang lain-lain segala macamnya ya. Mungkin ya ini bisa alternatif selain kita kultur infusoria ya, atau apa tuh yang kecil-kecil lagi tuh yang di Artemia gitu. Mungkin ini salah satunya bisa alternatif ya, tapi tidak untuk diperdebatkan ya karena ini vlog pribadi gua sharing aja, dan mungkin nanti ketika besar ya baru bisa dijadikan contoh. Soalnya kalau penanganan cupang itu kan yang tersulit adalah ketika umur 1 sampai 1 minggu dalam penanganan kondisi apapun ya, terutama pakan ya, karena itu yang penunjang buat dia bertahan hidup kan, pastinya makanannya itu sendiri. Tapi ini gue udah coba dan ya gue bilang sih kalau bilang berhasil belum ya, karena gue nggak tahu ya sampai cukup gede, karena setelah ini pun nanti kan gue akan nggak terus-terusan kasih pakan roti, tetap gue akan kasih cacing sutra atau kutu air gitu. Tapi minimal ketika lu mau beternakan cupang dan ketika umur burayak itu udah netes dan udah mulai 1 hari 2 hari bingung kasih makannya apa ya, kalau gue dari riset ini sih menurut gue worth it aja ya, bisa aja tuh, karena gue perhatiin sih dia kayak nyantokin gitu, nyemil artinya kan dia makan walaupun nggak tahu ya sebanyak apa makannya, karena mulutnya juga kecil dan dia pun masih kecil gitu. Nah ini teman-teman sharing di video vlog gue. Mungkin next time kalau emang berhasil ya baru bisa dijadiin contoh ya. Jadi buat kalian yang mau ternak cupang khususnya dalam kamar aja, terus terbatas dan terkendala kerja, males nyari pakan, terus belinya juga nggak ada yang jual ya. Next time mungkin kalau berhasil ya ini alternatif buat para pecinta ikan cupang sih. Yang gak terlepas sih ya, kalau gue sih udah main cupang udah hampir sebelum tenar itu ya, mendekati sebelum tenar, terus akhirnya tenar, dan sekarang kayaknya nggak tenar lagi ya, karena gue hobi aja jadinya ya happy aja, sekalipun gagal kan ya udah gitu. Mungkin masih banyak pelajaran yang harus gue pelajarin gitu. Salah satunya ini gue ngeriset aja, terlepas dari gue sering baca buku tentang cupang, baca artikel tentang cupang, terus nonton video-video youtuber cupang yang udah ternama, terus gue implementasikan atau gue kombinasikan dengan cara pikir gue ya, menurut gue itu ya masih pelajaran, apalagi baru beberapa waktu lah, belum lama ya. Jadi nggak ada salahnya mencoba, dan gagal pun nanti lo akan bisa, oh jadi kesalahan gue di sini, kesalahan gue tuh teman-teman. Anakannya senang aja sih gue kalau ngebreed terus ada anakan gini, kayak punya keluarga baru gitu ya sih. Oke, mungkin sampai sini aja vlog dari ternak cupang dalam kamar dari gua Adli Kucuk Bintang Pagi. Next time mungkin gua akan kasih tahu video-video gua akan buatkan lagi video-video tentang perkembangan burayak yang makannya hanya roti ya. Pantengin terus di channel YouTube gua ya, jangan lupa ya subscribe dong supaya gue bisa jadi kayak youtuber yang udah terkenal ya.
dan supaya besar. Nanti kan kita sama-sama saling berbagi, sama-sama saling beredukasi tentang seputar ikan cupang tuh teman-teman. Oke, sampai sini dulu videonya mungkin dari gua, Adli Kucuk Bintang Pagi. Bye bye.